Kalau kita melihat data, maka dari itu kita menggunakan data-data yang terkait dengan laju kasus positif, ODP, dan PDP. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan tingkat kesembuhan, serta kematian atau mortalitas, digabung juga dengan pemeriksaan spesimen, dan yang terakhir juga dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan. Pembobatan dilakukan pada setiap kategori yang merupakan hasil dari kalkulasi untuk tiap daerah. Sumber data yang digunakan berasal dari data surveillance dan database dari rumah sakit se-Indonesia yang dari dulu selalu dikumpulkan ke Kementerian Kesehatan. Data-data tersebut dianalisis merupakan data kumulatif mingguan. Sedangkan status risiko dari suatu daerah akan diupdate secara berkala tiap minggu per kabupaten dan kota, selain juga menjelaskan tentang kondisi kolektif dari sebuah provinsi. Berikutnya kami ingin menjelaskan tentang tingkat risiko masing-masing daerah. Di sini ada 4 macam zonasi. Zonasinya adalah hijau, kuning, oranye, dan merah. Zonasi ini bisa diakses oleh pimpinan daerah dalam rangka memastikan bahwa masing-masing pimpinan daerah mengetahui kondisinya, dan dalam hal konteksnya untuk kepentingan kebijakan. Arti masing-masing warna zona adalah, yang pertama adalah zona hijau, berarti belum ada kasus positif COVID. Sedangkan zona kuning atau risiko rendah, berarti sudah ditemukan kasus dan perlu penelusuran kontak dari kasus positif yang ada, ODP dan PDP, dan risiko kenaikan kasusnya relatif rendah. Sedangkan zona oranye atau risiko sedang itu berarti juga ditemukan kasus-kasus positif dan memiliki risiko kenaikan kasusnya sedang. Terakhir adalah zona merah, berarti daerah-daerah ini memiliki risiko yang paling tinggi dari jumlah kenaikan kasusnya. Nah, kita semuanya harus berusaha untuk transformasi zona. Kalau zona merah tentunya akan berusaha untuk menjadi zona orange. Zona orange kita usahakan untuk menjadi kuning, zona kuning untuk menjadi hijau. Tiap daerah memiliki tingkat risiko, baik yang hijau pun juga memiliki risiko, tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar perubahan zona tersebut makin lama makin baik. Dan ini harus kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga seluruh anggota masyarakat. Apabila mengetahui kondisinya, maka kita harus berlomba-lomba untuk tertib terhadap protokol kesehatan, dan pemerintah juga akan melakukan testing terus yang masif. Tracingnya juga dilakukan secara agresif, isolasinya juga ketat, dan tata laksananya di fasilitas kesehatan juga dilakukan dengan baik. Harapannya adalah semua daerah akan makin lama makin meningkat, sehingga aktivitas sosial ekonominya bisa berjalan dengan baik. Ketua Gugus Tugas Pusat telah memberikan arahan kepada pimpinan daerah, yaitu Bupati dan Wali Kota serta para gubernur, sebagai kepala atau ketua gugus tugas di daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, agar proses pengambilan keputusannya itu dapat betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada dan kemampuan daerah untuk betul-betul dapat menjalankan kegiatannya. Demikian pula bahwa proses tersebut juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan para pihak yang ada di daerah, berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing daerahnya.
Posisi dari gugus tugas pusat tentunya melakukan monitoring dan evaluasi sehingga semua kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada perlakuan yang sama untuk semua daerah dalam konteks pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang aman COVID. Keberhasilan dari masyarakat produktif aman COVID-19 ini sangat bergantung dengan kedisiplinan dan kesadaran kolektif dari masyarakat, terutama dalam mematuhi protokol kesehatan, dan kita harus memastikan protokol 4 sehat 5 sempurna era COVID-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan panik, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi kami, gugus tugas pusat bersama pemerintah provinsi akan memberikan informasi, pendampingan, serta arahan, serta evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dari setiap daerah, dan kami berharap bahwa kerjasama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Demikian informasi dari kami, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.